Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi diskusi sesi 6 ini, masih melanjutkan video yang sebelumnya. Ini soal ini cukup unik ya, karena panjang sekali soalnya. Jadi poin intinya adalah ada seorang guru ingin mengetahui perbedaan dari 4 metode pembelajaran yang digunakan oleh 4 orang, namun di satu kelas yang sama. Nah, ini datanya seperti ini. Ya, nanti ini saya percepat, nanti bisa di skip atau di pause maksudnya. Kemudian setelah itu guru tersebut melakukan analisis. Jadi menganalisnya dengan mencampurkan semua statistik deskriptifnya gitu ya. Lalu kemudian guru tersebut menarik kesimpulan bahwa si siswa yang diberikan dengan metode atau model jigsaw lebih baik dari yang lainnya. Nah, tentu perlu kita pahami bahwa dalam statistik itu ada materi tentang uji hipotesis. Jadi ada hipotesis deskriptif ya, uji hipotesis deskriptif, ada uji hipotesis komparatif, lalu ada uji hipotesis asosiatif, dan itu pun masing-masing dibagi-bagi lagi. Jadi kalau saya sebutkan agak cepat sedikit satu persatu. Jadi untuk pengujian deskriptif satu sampel bisa menggunakan statistik parametris maupun non parametris dengan uji dua pihak ataupun satu pihak. Kemudian untuk uji hipotesis komparatif itu juga ada beberapa, ada 2 sampel, komparatif 2 sampel, ada komparatif lebih dari 2 sampel. Nah, untuk 2 sampel ada 2 lagi dibagi nih, ada sampel berkorelasi, ada sampel independen atau tidak berkorelasi. Nah, begitu juga di komparatif yang lebih dari 2 sampel. Dan ada lagi pengujian hipotesis atau asosiatif, dan ini ada lagi analisis regresi, ada analisis jalur, ada SEM, dan masing-masing punya ciri khasnya. Namun yang dilakukan guru di permasalahan ini tentu tidak ada satupun yang dimunculkan. Oleh karena itu tentu saja belum sesuai, maka kita akan menyesuaikan. Jadi berdasarkan soal ini, bagaimana cara yang menurut Anda ya, bagaimana cara mengolah data, menguji dan menarik kesimpulan. Nah, kalau kita lihat dari datanya itu, ini kita lihat sekali lagi ya. Jadi ada 4 kolom, ada 3 baris. Jadi ini sebenarnya ada indikasi analisis varian 2 arah. Jadi ada faktor pertama metode, kedua adalah kemampuan awal. Nah, sekarang kita coba identifikasi nih. Agak cepat sedikit mungkin, ini teorinya. Jadi ini model untuk hasil pengamatan respon BK. Jadi kita bisa mengestimasi kalau kita mendapatkan nilai mu, tau ya, seperti ini mu, tau, beta, dan tau beta serta epsilon. Masing-masing keterangannya ada di sini, silahkan dibaca sendiri. Nanti di pause saja. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita membuat hipotesis. Di hipotesis yang pertama adalah tau 1 sama dengan tau 2 dan seterusnya sampai tau n gitu ya, atau tau a, banyaknya kolom. Dan secara pernyataan hipotesisnya menyatakan tidak ada perbedaan H0-nya ya. Sementara H1-nya adalah ada paling sedikit 1 tanda tidak sama dengan. Begitu juga dengan ini, nanti dibaca sendiri. Nah, kemudian layout datanya yang penting di sini, sorry, ada ya, ini seperti ini. Nanti di pause saja, bisa dilihat sendiri. Nah, ini tabel ANOVA-nya bisa dicek juga, nanti di pause dia mati. Dan ini A, B, C, D ini sengaja karena di sini kalau saya tuliskan rumusnya nggak muat ya, jadi saya tulis di bawahnya nanti. Nah, ini rumus-rumusnya. Kemudian perhitungannya ada nanti jadi Anda nanti tinggal bandingkan antara
angka-angka di sini dengan angka yang di tabel yang di atasnya gitu ya, dicocokkan. Kita lihat di sini masing-masing. Silahkan diamati, di pause kalau perlu. Saya perlahan-lahan di sini mungkin. Sebenarnya kita tidak perlu melakukan secara manual karena sudah banyak software. Nanti saya akan coba demonstrasikan menggunakan software R. Namun untuk lebih mendalam lagi, ya tentu kita harus memahami juga secara manual. Jadi ini secara manualnya ini sudah diperoleh nilai-nilai F hitungnya. Dan F kabelnya tentu saja sudah kita dapat juga ya. Kita tinggal lihat di tabel F dengan alpha 5% saya gunakan di sini. Nah ini jelas sebenarnya ini diterima, ini ditolak ya. Ini jelas diterima H1-nya atau dengan kata lain H0 ditolak, ini H0 ditolak artinya H1 diterima, ini H0 diterima artinya tidak ada interaksi ya. Maaf, agak loading. Nah ini cara menentukan tabelnya, nanti bisa Anda pause juga. Kemudian ini kriterianya, jika hitung lebih besar dari F kabel tentu tolak H0. Nah kesimpulannya ada perbedaan pengaruh metode pembelajaran ya, dan ada perbedaan pengaruh tingkat KAM terhadap si belajar, namun tidak ada interaksi. Nah karena di sini hipotesisnya kita lihat ada perbedaan, kita ingin lihat sebenarnya perbedaannya itu terletak di metode yang mana, atau paling tidak ada dua metode yang berbeda ya. Nah di sini saya gunakan uji Tukey, ini hasil perhitungan dengan R-nya ya. Kalau kita lihat di sini yang paling besar ini ya. Jadi selisih rata-ratanya itu min 15, artinya A pasti lebih besar dari D. Ini juga min 9, A lebih besar dari C, min 4,5 ini berarti A lebih besar. Artinya A memang rata-ratanya lebih besar. Tapi yang pasti kita lihat ininya nilai p-value-nya di semuanya di bawah 0,05 atau kurang dari 0,05 untuk semua baris. Namun demikian ada lebih baiknya kita menggunakan plot ya untuk melihat gambarannya. Ini juga saya dapatkan dari R. Jadi kalau rekan-rekan lihat di sini jelas sekali bahwa metode A itu unggul ya. Unggul baik di KAM tinggi, ini yang merah KAM tinggi, KAM sedang yang kuning, dan KAM rendah R. Jadi ini jelas tidak ada interaksi dan semuanya menunjukkan bahwa metode A itu lebih baik daripada metode yang lainnya. Jadi berdasarkan analisis ovarian kita bisa simpulkan bahwa terdapat perbedaan di antara keempat metode yang digunakan, namun tidak ada interaksi di antara metode dan kemampuan awal matematis terhadap hasil belajar siswa. Nah demikian ya, ini untuk yang manual. Nah sekarang kalau ada waktu kita coba dengan menggunakan R. Agak perlu persiapan sebenarnya kalau menggunakan R, karena kita perlu membuat file CSV ya. Nanti rekan-rekan bisa pause ini seperti ini R. Langkah pertama tentu harus diinstal dulu, kemudian di setting gitu ya. Silahkan lihat di video-video sebelumnya. Nah kemudian kita cek di mana file CSV itu kita simpan. Kebetulan saya simpan di sini. Oke, ini saya simpan di sini kalau tidak salah. Oke, nah kemudian saya tinggal masukkan script. Kebetulan scriptnya sudah saya siapkan di sini, jadi saya tinggal kopas-kopas saja biar tidak memakan waktu ya. Jadi ini angka di R-nya, nanti rekan-rekan bisa pause video ini, kita cepat sedikit biar tidak menghabiskan waktu. Ini data udah kita buka. Langkah selanjutnya kita set sheet. Ini sebenarnya hanya untuk melihat data, tapi kita tetap lakukan untuk memastikan saja. Kemudian ini kita deploy, ambil sampel beberapa dari data yang ada. Nah ini contohnya beberapa sampel.
Oh ya, sebelumnya saya harus kasih tahu. Jadi ini saya langsung ke sini ya. File yang saya panggil tadi adalah data. Nah, datanya itu sudah disetting sedemikian rupa seperti ini. Jadi metodenya saya simbolkan dengan yang jigsaw dengan A, yang seterusnya B, C, dan D. Kemudian kamnya sesuai RST, ya, nilainya juga begitu sesuai dengan yang ada di soal gitu ya maksudnya. Jadi ini bisa diperhatikan nanti di pause bentuknya seperti ini. Oh begini bentuknya. Ya, saya kira itu. Kemudian kita lanjut lagi. Langkah selanjutnya adalah kita mengecek tabelnya ini sebenarnya seperti apa yang ada di Excel. Kita bisa cek di sini. Dan ya, jadi kita punya tabel 3x4 sebenarnya ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah, nah ini sebenarnya pilihan aja opsi. Yang saya gunakan tadi yang ini. Jadi ini saya gunakan untuk mengecek gambar ininya ya. Oke, sepertinya saya harus panggil library-nya dulu ya. Library GG BUPR. Oke, kelihatannya ini saya skip aja dulu, saya lupa ya. Untuk manggil library-nya kita langsung ke analysis of variance-nya. Ini kita langsung gunakan ini aja, nanti dicek lagi ya. Ini kemudian summary data ya, summary apa tadi, rest of analysis of variance, 2 jalur itu ya maksudnya. Nah ini hasilnya, dan kita lihat dari yang manual bisa dibandingkan nanti di pause itu sama ya. Dan kita lihat ini signifikan untuk kam dan metode. Nah untuk langkah selanjutnya kita ingin lihat interaksi ya, ada nggak interaksinya. Kalau tadi secara manual tidak ada interaksi, maka kita lakukan kelanjutannya dengan menggunakan script ini. Oke, ada yang error di sana. Oh iya, ini ya, ada tanda ininya nih. Garis jangan ada. Nah, kemudian kita lanjut dengan ini, interaksinya. Jadi rekan-rekan nanti di pause aja kalau memang sekiranya agak terlalu cepat. Kemudian ini kita copy. Oke, dan ini sama ya hasilnya dengan yang tadi, dan ternyata interaksinya memang tidak signifikan. Nah, oleh karena itu kita ingin melihat dari dua ini saja. Nah, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan uji tuki, dan ini sangat sederhana sekali. Scriptnya pendek maksudnya. Kemudian kita panggil data.test. Nah ini tadi yang ada di file saya. Jadi itu ada beberapa langkah yang perlu dilakukan ya. Mungkin begitu saja. Jadi kita review sebentar. Jadi intinya dari permasalahan ini sebenarnya ya guru tidak salah juga ya, dalam arti itu terserah gurunya mau ngapain. Tapi kalau secara teori tentu ini tidak terdapat dalam teori langkah-langkah seperti ini. Dan kalau kita ingin melihat manakah yang lebih baik, kita bisa, kalau 2 sampel kita bisa menggunakan uji T. Kalau lebih dari 2 sampel tentu kita menggunakan analisis of variance. Nah, analisis of variance itu sendiri, kalau ternyata faktornya hanya 1, misalkan di bagian kam ini tidak ada, maka itu hanya 1 arah. Tapi karena ini ada kam rendah, sedang, tinggi, maka ini tentu 2 faktor. Nah, perhitungannya tadi sekali lagi saya tunjukkan supaya ini nanti di pause aja. Kalau misalkan terlalu cepat di pause aja. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Yang paling menarik sebenarnya adalah gambar ini. Dari gambar ini kita bisa tahu bahwa metode atau metode jigsaw itu yang lebih baik dari semua level kamu. Demikian mungkin. Semoga bermanfaat dan bisa membantu. Billahi bisabilhaq, astaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.